Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita bersama-sama, masih dalam kitab Rut. Kita akan merenungkan salah satu karakter yang dimiliki oleh Rut. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana sikap Rut, dia sangat rajin dan mau bekerja keras di tengah penderitaannya. Dan ada sebuah karakter yang perlu kita pelajari bersama-sama, yang dia teladani, yang dia miliki. Meskipun penderitaan ada dalam hidupnya dan dia berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Rut pasal yang kedua, ayat ke-8 sampai 10 dikatakan seperti ini. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing?" Di ayat ke-8 dan ayat ke-9 adalah sebuah peristiwa di mana Boas menemui Rut yang sedang mengerjakan sesuatu supaya dia bisa mendapatkan makanan. Dan kemudian Boas menunjukkan kebaikannya, kasih karunia-Nya kepada Rut yang seorang asing. Di tengah percakapan, lalu Rut menyatakan melakukan sesuatu, melakukan sebuah tindakan yang menunjukkan karakternya, yaitu di ayat yang ke-10. Dikatakan, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada Boas. Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dalam budaya Yahudi, ketika seseorang menyembah dan membungkukkan badannya sampai mukanya ke tanah, itu adalah sebuah ungkapan kerendahan hati yang diberikan kepada orang maupun kepada Tuhan. Dan Rut melakukannya. Rut sangat kaget terhadap apa yang akan dia terima. Lalu dia melakukan sesuatu sebagai bukti kerendahan hatinya, dan dia terkejut mengapa dia mendapat kasih karunia yang begitu luar biasanya dalam kehidupannya. Rut memiliki sebuah karakter kerendahan hati dalam kehidupannya meskipun dia di tengah penderitaan. Rut menunjukkan bagaimana dia merendah hati terhadap apa yang dia terima dari Boas. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita memiliki karakter yang dimiliki oleh Rut, yaitu kita mesti memiliki kerendahan hati di tengah penderitaan kita. Kita tetap memiliki kerendahan hati di tengah kesuksesan kita sekalipun. Dalam apapun yang kita hadapi, musim apapun yang sedang berlaku dalam hidup kita, mari kita memiliki karakter kerendahan hati seperti yang dimiliki oleh Rut. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa begitu banyak yang dapat kita terima. Begitu banyak ayat yang menunjukkan bahwa kita akan diberkati, kita akan menerima sesuatu dari Tuhan ketika kita diberkati. Lukas 14 ayat 11 berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." 1 Petrus 5 ayat 6, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Hari ini saya berbicara kepada Anda semua. Mungkin Anda sedang di tengah-tengah penderitaan. Mungkin Anda sedang di situasi Anda masih terus direndahkan oleh orang lain. Atau Anda harus terus menunjukkan kerendahan hati kepada orang-orang di sekitar Anda. Percayai bahwa Tuhan akan mengangkat engkau pada waktunya. Bahwa Tuhan akan memunculkan engkau pada waktunya. Bahwa Tuhan akan menerangkan engkau, memunculkan sinarmu pada waktunya. Karena Dia Tuhan yang mengendalikan kehidupan ini. Tuhan yang mempunyai kehidupanmu. Teruslah tunjukkan kerendahan hati, maka Tuhan akan mengangkat engkau pada waktunya. Dan bagi kita semua yang lain, mari kita terus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan kita berdoa setiap hari, itu adalah bukti kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita tidak mampu
tanpa Tuhan. Bahwa kemampuan kita terbatas. Bahwa apapun yang kita lakukan, jika tanpa Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Hari ini, Ruth memberikan pengingatan buat kita semua. Perenungan kehidupan Ruth bahwa kita mesti rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu. Apapun yang sedang dialami oleh mereka, biarlah mereka terus merendahkan hati mereka. Merendahkan hati mereka di hadapan manusia. Merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Dan hamba berdoa, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka. Kuatkan dan teguhkanlah kehidupan mereka. Sampai pada waktunya Engkau akan mengangkat mereka. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan atas hidup mereka. Biarlah Tuhan yang akan terus mengendalikan kehidupan mereka. Hamba percaya, kerendahan hati akan membawa sebuah pengangkatan yang berasal dari Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, humility comes before greatness. Kerendahan hati mendahului setiap perkara besar yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita terus rendah hati. Tuhan Yesus memberkati.